Oke, selamat datang di Wanok Tutorial. Masih bersama saya Wirya Saputra. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari HTML5. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari perbedaan dari HTML5 terlebih dahulu karena saya ingin Anda bisa mengerti lebih jauh mengenai HTML5 ini. Oke, di sini saya akan membahas satu persatu dan membedakan dengan HTML4. Oke. Kita akan menghapus kode ini semuanya. Jadi tujuannya adalah supaya Anda mengetahui nantinya. Saya save. Tidak ada file apapun di sini. Nah, ketika kita berbicara HTML versi sebelumnya, maka Anda untuk penulisan doctype akan menemukan seperti ini. Nah, Anda bisa lihat. Saya akan perkecil sini. Nah, ini biasanya yang sering digunakan ketika Anda menggunakan HTML yang versi lama. Dan ketika kita ingin menggunakan versi terbaru, oke, ini seperti ini. Nanti Anda akan melihat dokumen type yaitu HTML dan ada HTML strict-nya di sini. Nah, ini adalah HTML versi lama. Nah, untuk HTML5 kita cukup mengetikkannya dengan sangat simpel, yaitu kita cukup mengetikkan. Nah, Anda tinggal kontrol spasi nanti doctype di sini. Nah, di sininya adalah HTML. Nah, cukup seperti ini saja. Maka ini sudah menandakan bahwa dokumen type ini adalah HTML. Oke, kita akan hapus di sini. Nah, kita menaruhnya di atas seperti ini. Nah, Anda bisa lihat elemen head error missing di sini karena kita belum memasukkan head tersebut. Nah, ini adalah tipe dokumen type dari HTML versi 5 atau HTML5. Dan sekarang juga saya akan memberitahukan ada XLMNS yang berbeda dengan HTML4. Nah, ketika kita ingin menerapkan language di sini adalah Inggris atau English. Nah, maka kita akan menuliskannya seperti ini. Oke, pada HTML versi sebelumnya. Nah, pada HTML5 cukup simple. Yang Anda perlukan adalah ketikkan language, yaitu seperti ini, lang. Kemudian tipenya kita tulis N. Oke, seperti ini, English. Nah, itu yang membedakan. Kemudian untuk penulisan meta charsetnya, biasanya kita menuliskan dengan sangat panjang. Saya akan membuat versi lengkapnya terlebih dahulu. Itu saya akan buat head di sini. Kemudian saya akan buat head. Kemudian saya akan buat body, struktur biasa dari HTML. Kemudian saya akan membuat penutup dari HTML ini. Oke. HTML seperti ini. Sip. Dan ini ada sedikit error. Elemen head. Jadi di sini harus ada title-nya. Kita akan set title. Maka nanti errornya akan menghilang. Yep, seperti ini. Nah, ini adalah struktur HTML seperti biasa. Dan saya akan meneruskan kembali yaitu perbedaan HTML5 dan HTML versi sebelumnya. Nah, ketika kita ingin char setnya kita ingin atau karakter setnya kita ingin set ke UTF-8. Nah, seperti ini. Kita akan menuliskannya sangat panjang. Sedangkan kalau kita menggunakan HTML5, oke, kita cukup menggunakan seperti ini, char set. Nah, jadi yang panjang tadi telah menghilang. Oke. Di sini kita akan tambahkan. Nah,
seperti ini. Cukup simple bukan? Dan ada lagi perbedaan yaitu dalam embedding style sheet. Nah, misalkan biasanya kita menggunakan link, rel, kemudian tipenya style sheet. Nah, untuk coding di sini kita cukup menekan kontrol spasi untuk menampilkan snippet atau kode snippet. Nah, kita bisa menggunakan href, kemudian lokasinya di mana, misalkan CSS, foto CSS, dan seperti ini. Lalu kita memasukkan yang terakhir adalah type, yaitu text. Oke, sini text CSS. Nah, biasanya kita membuatnya seperti ini. Nah, jika dalam HTML5 kita cukup menggunakannya seperti ini, jadi lebih simple. Oke. Nah, itulah perbedaan dan ini untuk khusus untuk head. Lalu kita beralih ke header atau ke konten. Nah, di sini saya akan tuliskan di sini perbedaan HTML4 dan HTML5. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perbedaan selanjutnya. Nah, biasanya kita akan menuliskan untuk header div id header. Oke, seperti ini. Nah, biasa kita menuliskannya seperti ini. Lalu misalkan di dalamnya kita tulis H1. Nah, seperti ini, yaitu judul header. Bisa kita membuatnya seperti ini. Nah, untuk di HTML5 kita cukup menuliskannya seperti ini, header, jadi lebih mudah, dan header. Oke, seperti ini. Maka hasilnya pun akan sama, tidak akan terjadi error. Selanjutnya adalah biasanya kita membuat mungkin ada navigasi atau navigation. Nah, bisa kita membuat seperti ini. Misalkan kita buat div id kemudian navigasi seperti ini biasanya untuk membuat menu. Nah, biasa kita membuat seperti ini, kemudian ada unordered list atau UL seperti ini. Nah, kemudian ada listnya. Oke. Misalkan di sini menu 1. Oke, seperti ini. Saya akan copy paste di sini. Ctrl C, kemudian kita paste. 1 2 3. 2 3. Nah, maka akan terbentuk menu. Nah, untuk di HTML5 kita cukup menggunakan nav di sini. Oke. Kemudian nav. Nah, maka hasilnya pun akan sama. Oke, kemudian kita akan berlanjut nanti kita akan berlanjut ke artikel, kemudian section, kemudian ada lagi footer dan aside. Tapi di pelajaran selanjutnya kita akan membahas sampai navigasi di sini. Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian tinggalkan komentar Anda jika Anda mungkin tidak mengerti. Oke, saya Wirya Saputra undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.